lagi sama aku, Delvia Esmeralda. Di video sebelumnya aku udah jelasin tentang toksikologi. Pada video kali ini aku mau jelasin tentang toksikokinetik. Jadi yang belum nonton video sebelumnya, tonton dulu ya, soalnya video ini dan video yang lalu itu berhubungan, biar kalian juga lebih paham. Bagi yang belum subscribe, klik dulu ya tombol subscribe-nya. Jangan lupa buat nyalain loncengnya biar kita sama-sama belajar. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang toksikokinetik. Di sini yang pertama ada definisi toksikokinetik. Toksikokinetik sendiri adalah ilmu yang mempelajari kinetika zat toksik atau pengaruh tubuh terhadap zat toksik. Toksikokinetik adalah studi kuantitatif dari pergerakan sebuah zat kimia yang dimulai dari masuknya zat kimia ke dalam tubuh, pendistribusiannya ke organ dan jaringan melalui sirkulasi darah, dan disposisi terakhir dengan adanya biotransformasi serta ekskresi. Yang selanjutnya itu ada fase farmakokinetik. Sebelum aku jelasin tentang fase farmakokinetik, aku mau ngasih tahu dulu apa itu xenobiotik. Xenobiotik itu merupakan zat asing. Masuk ke fase farmakokinetik, yaitu setelah xenobiotik berada dalam ketersediaan farmasetika, di mana keadaan xenobiotik siap untuk diabsorpsi menuju aliran darah atau pembuluh limfe. Maka xenobiotik tersebut akan bersama aliran darah atau limfe didistribusikan ke seluruh tubuh dan tempat kerja toksik. Pada saat yang bersamaan pula, sebagian molekul xenobiotik akan termetabolisme atau terekskresi bersama urin melalui ginjal, melalui empedu menuju saluran cerna atau sistem ekskresi yang lain. Masuk ke inti materi, di sini fase toksikokinetik dibagi menjadi 4, yaitu ada absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, dan yang terakhir ada ekskresi. Yang pertama di sini ada absorpsi. Absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotik atau tokson dari tempat kotak atau paparan menuju sirkulasi sistem tubuh atau pembuluh limfe. Absorpsi didefinisikan sebagai jumlah xenobiotik yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Tokson dapat terabsorpsi umumnya apabila berada dalam bentuk larutan atau terdispersi molekular. Absorpsi sistemik tokson dari tempat ekstrak vaskular dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada sifat-sifat anatomik dan fisiologik tempat absorpsi. Selanjutnya ada sifat-sifat fisika kimia tokson. Dan yang selanjutnya ada bentuk farmasetik tokson. Jalur utama absorpsi tokson adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Yang kedua, di sini ada distribusi. Pada distribusi, setelah xenobiotik mencapai sistem peredaran darah, ia bersama darah akan diedarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh. Dari sistem sirkulasi sistemik, ia akan menuju terdistribusi lebih jauh melewati membran sel menuju sistem organ atau ke jaringan-jaringan tubuh. Distribusi suatu xenobiotik di dalam tubuh dipandang sebagai suatu proses transport reversibel atau xenobiotik dari satu lokasi ke tempat lain di dalam tubuh. Pada kenyataannya, agar xenobiotik dapat ditransportasi dari saluran kapiler pembuluh darah menuju sel-sel pada jaringan tubuh, haruslah melewati membran biologis, yaitu membran yang menyelimuti sel-sel di dalam tubuh. Transport transmembran dapat berlangsung melalui proses difusi pasif, difusi terfasilitasi, difusi aktif, filtrasi membran pore, atau proses fagositosis. Distribusi suatu xenobiotik dalam tubuh dipengaruhi oleh tercampurnya xenobiotik di dalam darah, laju aliran darah, dan laju transport transmembran. Yang ketiga di sini ada metabolisme. Pada metabolisme, xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh akan diperlakukan oleh sistem enzim tubuh, sehingga
Senyawa tersebut mengalami perubahan struktur kimia dan pada akhirnya dapat diekskresi dari dalam tubuh. Biotransformasi atau metabolisme pada umumnya berlangsung di hati dan sebagian kecil di organ lain seperti ginjal, paru-paru, saluran pencernaan, kelenjar susu, otot, kulit, atau di dalam darah. Proses biotransformasi dibagi lagi menjadi dua fase, yaitu fase pertama reaksi fungsionalisasi dan fase yang kedua reaksi konjugasi. Pada fase yang pertama, toksin akan mengalami pemasukan gugus fungsi baru, pengubahan gugus fungsi yang ada atau reaksi penguraian melalui reaksi oksidasi, di antaranya dehalogenasi, dealkilasi, deaminasi, desulfurisasi, pembentukan oksida, hidroksilasi, oksidasi. Reaksi reduksi meliputi reduksi azo, reduksi nitro, reduksi aldehid atau keton, dan hidrolisasi. Hidrolisasi meliputi hidrolisasi dari ester amida. Fase pertama umumnya terdapat di dalam retikum endoplasmik halus, sedangkan sistem enzim yang terlibat dalam biotransformasi pada umumnya tidak spesifik terhadap substrat. Pada fase yang kedua, toksin yang telah siap atau termetabolisme melalui fase 1 akan terkopel atau membentuk konjugat atau melalui proses sintesis dengan senyawa endogen tubuh seperti konjugasi dengan asam glukurinida, asam amino, asam sulfat, metilasi, alkilasi, dan pembentukan asam merkaptofurat. Pada fase 2, sebagian besar ditemukan di sitol. Di samping metabolisme xenobiotik, sistem enzim ini juga terlibat dalam reaksi biotransformasi. Yang keempat yaitu ada ekskresi. Setelah diabsorpsi dan didistribusi di dalam tubuh, xenobiotik atau toksin dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Xenobiotik dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagian metabolitnya. Jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi toksin tertentu. Di samping itu, ada juga jalur ekskresi lain yang kurang penting seperti kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mamae. Toksin dapat dieliminasi dari tubuh melalui beberapa rute. Ginjal merupakan organ penting untuk mengeluarkan racun. Beberapa xenobiotik diubah terlebih dahulu menjadi bahan yang larut dalam air sebelum dikeluarkan dari tubuh. Rute lain yang menjadi lintasan utama untuk beberapa senyawa tertentu diantaranya adalah liver dan sistem empedu, penting dalam ekskresi seperti DDT dan timbal Pb. Paru berperan pula dalam ekspresi gas seperti karbon monoksida. Toksikan yang dikeluarkan dan tubuh dapat ditemukan pada keringat, air mata, dan air susu ibu. Yang selanjutnya di sini aku akan mereview jurnal. Kali ini jurnal yang aku review memiliki judul Kajian Kecenderungan Perubahan Kontaminan Logam Berat di Perairan Teluk Penyu, Jakarta. Pada awalnya, hasil penelitian 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa logam Pb, Cd, dan Cu terlarut berkisar antara 1-100 dan 1:10. Konsentrasi dalam logam tersebut dalam sedimen. Namun demikian, hasil penelitian Arifin dan Fitraiti menunjukkan bahwa konsentrasi Cd ada dalam air, terlalu dan tersuspensi. Logam dalam air masih memerlukan kajian lebih akurat supaya untuk mengurangi ketidakpastian hasil uji sebelumnya. Masuk pada metode. Di sini toksikokinetik kontaminan logam berat. Kajian toksikokinetik logam berat di Teluk Jakarta relatif masih jarang. Walaupun demikian, proses toksikokinetik pada biota tropis ini dapat diturunkan dari kajian-kajian yang dilakukan di daerah temperatur atau subtropik.
Berapa kajian sedimental toksikalitas telah dilakukan dalam rangka ASEAN Mari Program pada tahun 1994 sampai 1998. Kajian toksisitas sedimen memberikan hasil yang tidak konklusif karena tidak saja faktor kontamin logam namun juga kandungan nutrien yang tinggi di sedimen, sehingga hewan uji fitoplankton merespon positif terhadap tumbuh subur, sedangkan hewan uji larva kerang hijau merespon negatif. Hal ini menyebutkan bahwa tingkat pencemaran di Teluk Jakarta sudah sangat tinggi, dengan diketahuinya tingginya persentase deformasi pada cangkang kerang yang dibudidayakan di perairan Teluk Jakarta. Ya, masuk pada kesimpulan. Di sini kesimpulan dari review jurnal kali ini yaitu secara singkat dalam 20 tahun terakhir perairan Teluk Jakarta menunjukkan kecenderungan semakin sangat subur berdasarkan konsentrasi unsur hara, konsentrasi logam berat dan faktor biotik atau keseragaman jenis ikan. Perairan Teluk Jakarta secara garis besar dapat dibagi dalam 3 zona, yaitu zona sangat subur dan tercemar berat yang berada pada jarak kurang dari 5 km dari garis pantai. Yang kedua, ada zona subur dan tercemar sedang pada jarak 5-10 km dari garis pantai. Dan yang terakhir, ada zona subur dan tercemar ringan pada jarak kurang dari 10 km dari garis pantai. Jadi gimana nih penjelasan aku yang tadi? Apakah bisa dipahami oleh kalian? Jika aku ada kesalahan dalam penyampaian materi atau dalam penjelasan, kalian boleh komen di bawah sini tentang apa yang sekiranya dari penjelasan aku tadi salah. Semoga video aku bisa bermanfaat. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di like. Nantikan video aku selanjutnya. Annyeong.